Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Auditama Lakoni dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit tim terakhir saya 077. Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perulangan atau looping. Sebelum saya lanjut ke penjelasan, disclaimer, mohon maaf apabila suara saya kurang terdengar jelas dikarenakan saya lagi sakit. Oke, kita lanjut. Oke, pada awal-awalnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar mengenai materi yang akan kita bahas pada kali ini. Perulangan dalam bahasa pemrograman adalah perintah untuk menyuruh komputer mengulangi suatu instruksi secara otomatis dan berulang-ulang. Hal ini sangat berguna supaya programmer tidak perlu menulis kode yang sama secara berkali-kali. Dalam Python ada dua jenis perulangan utama. Yang pertama ada for loop atau counted loop, yang kedua ada while loop atau uncounted loop. Untuk for loop sendiri disebut counted karena jumlah perulangannya sudah diketahui atau dapat ditentukan. Kemudian untuk while loop disebut uncounted karena jumlah perulangannya tidak tentu, tergantung pada kondisi yang diberikan. Kemudian ada repeat until yang digunakan dalam Scratch. Selain for and shall, ada juga perulangan repeat untuk yang khusus ada di Scratch. Repeat until artinya ulangilah sampai kondisi bernilai benar. Bedanya dengan while, kalau while di Python berjalan sesuai selama kondisi masih berjalan terus. Sedangkan repeat until berjalan terus sampai kondisi benar-benar tercapai, kebalikan dari logikanya. Nah, ini ada contoh flowchart perulangan. Di sini ada blok start i sama dengan 0, kemudian i sama dengan ini adalah hitungan awal untuk perulangan. Kemudian selanjutnya ada i lebih besar kurang dari 10, itu kondisi perulangan. Jika tidak, maka akan selesai. Akan tetapi jika ya, akan lanjut kepada berikutnya, itu ada print i. Kemudian ada i plus plus, kemudian next i. Kemudian jika sudah ada next i, itu akan balik lagi ke blok yang i kurang dari 10 ini. Nah, blok yang berwarna hijau ini adalah blok kode yang akan diulang. Oke, kita lanjut. Ada beberapa perbedaan antara for dan while. While loop bekerja berdasarkan kondisi logika. Misalnya, selama nilai A masih kurang dari 5, tampilkan A. Begitu A mencapai 5, perulangan akan berhenti. Itu untuk while loop. Kemudian ada for loop, bekerja berdasarkan keanggotaan atau jumlah tertentu. Misalnya, untuk setiap angka dalam dasar, tampilkan angka tersebut. Jadi itu perbedaan antara for dan while. Selanjutnya ada for atau repeat. Scratch dalam repeat, Python for i in range digunakan jika perulangan sudah diketahui. Kemudian file dalam Scratch, repeat until condition dengan logika terbalik, atau block dengan if. Kemudian dalam Python, while condition digunakan jika perulangan bergantung pada kondisi jumlah belum tentu. Selanjutnya ada repeat until Scratch, repeat until condition. Kemudian dalam Python, while not condition digunakan jika kita ingin berhenti ketika syarat tertentu terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, while digunakan jika kita ingin tahu pasti berapa kali perulangan dilakukan. For digunakan jika jumlah perulangan sudah jelas atau kita ingin memproses semua elemen dalam list. Kemudian ada transformasi list baru dari list lama. Transformasi list membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya, ambil setiap item
lakukan operasi tertentu, kemudian simpan ke list baru. Nah, untuk pola umum transformasi sendiri ada mapping atau pemetaan, mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya, kuadratkan angka, tambahkan 1, ubah ke huruf besar. Kemudian ada filtering atau penyaringan, memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contoh, hanya ambil angka genap, hanya nilai di atas 70. Kemudian selanjutnya ada aggregation atau perangkuman, tidak membentuk list baru penuh, tetapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contohnya, jumlah total, rata-rata, nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ini contohnya nih. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Kuadratkan for x in range for x in angka kuadrat append x pangkat x, print angka asli, keluarkan angka, print angka kuadrat yang keluarkan kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada perulangan for. Bentuk umumnya Python for index in range, banyak perulangan. Jalankan kode ini. Program di samping akan menampilkan perulangan ke 0 sampai perulangan ke 9. Variabel i berfungsi sebagai penghitung indeks. Fungsi range membuat daftar angka dari 0 sampai 9. Nah, ini ulang 10 kali for in range ulang. Print perulangan ke. Ini i-nya sebagai penghitung indeks. Oke, ini ada perulangan while. Program di samping akan menampilkan perulangan ke 0 sampai perulangan ke 9. Variabel i berfungsi sebagai penghitung indeks. Perulangan while akan terus berjalan selama kondisi i kurang dari 10 masih bernilai true. Nah, di sini untuk umumnya, kemudian di sini ada contohnya. Kemudian ada pola iterasi pada list. Iterasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Pola dasar iterasi ada sequential access, akses berurutan. Kemudian ada index based iteration, berdasarkan indeks. Dan yang ketiga ada condition based iteration, berdasarkan kondisi. Kemudian ada break dan continue. Pada Python kita tidak bisa menginterupsi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break untuk interupsi atau untuk memberhentikan paksa sebuah perulangan, continue untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Contohnya, for i range 10, 20, skip jika i 15, if i 15 continue print i. Nah, nih, jadi skip ke 15 itu di skip. Pada saat i 15, perintah print i tidak dieksekusi dan justru di skip ke iterasi berikutnya. Nah, jadi di sini angka 15 tidak muncul karena di sini skip jika i 15, maka ketika i-nya bernilai 15, maka itu akan skip dan akan langsung dieksekusi ke iterasi berikutnya. Nah, terus ada juga, kita juga bisa memperhatikan paksa suatu perulangan sekalipun belum sampai ke iterasi yang terakhir. Sistem akan memperhatikan perulangan ketika i 15 dan belum sempat melakukan perintah print. Oke, kita lanjut. Ada repeat until. Blok khusus di Scratch itu ada repeat until condition, akan mengulang terus sampai kondisi bernilai benar. Kebalikannya dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true, akan berhenti. Nah, jadi di sini blok di khusus yang di Scratch ini akan mengulang terus sampai kondisinya bernilai true dan akan berhenti jika skor sudah mencapai 10. Oke, berikut penjelasan singkat dari materi perulangan looping atau perulangan ini. Selanjutnya saya akan menjalankan sebuah project di Scratch dan juga di Python. Oke, selanjutnya
saya akan membuat activity 5 di Scratch ini. Yang pertama, saya sudah menyiapkan variabel di sini nih, ada index, ingredient, dan juga score. Kemudian seperti biasa, yang pertama kita tambahkan blok event di sini. Kemudian kita tambahkan yang ini. Tetapi ini kita ubah, kita pilih yang ingredient. Oh, di sini ada satu lagi ingredient underscore tulis. Nah, di sini kita ubah ini kita hapus, terus kita pakai yang lebih warnanya tuh lebih oranye. Terus kita tambahin lagi yang set ini nih, tapi ini kita ubah menjadi score. Kemudian kita tambahin blok biasa, blok C ini, terus kita tambahin kamu harus menebak 3 bahan dari resep cookies. Siap. Nah, terus setelah itu kita ke blok event lagi, ke blok kontrol, terus wait, ini kita ubah menjadi 3 detik. Kemudian setelah itu kita tambahin lagi set index. Nah, tapi di sini kita ubah jadi 1. Setelah itu kita ke event, ke kontrol, ini kita repeat. Nah, sebelum itu kita tambahin dulu di sini nih, kita tambahin bahan-bahannya. Yang pertama tuh ada maaf di sini kita tambahin lagi mana ya, backlist ini, file label pizzas. Nah, terus Rita, kemudian calzone, kemudian ada 4 cheese, kemudian ada pepperoni, kemudian terakhir ada Napoli. Nah, oke, setelah itu kita ke blok sensing ini, kita pilih yang as ini, taruh sini, terus kita tambah lagi, kita ke blok operator. Terus ke blok operator kita pick bukan berat join, mana blok join, oh ini ke sini. Nah, terus di sininya kita ingredients, sini ingredient, terus di sini kita tambah lagi
Terus di sini kita ke variabel, kita masukin indeks. Terus di sini tanda tanya. Nah, gitu. Kemudian kita tambah lagi, kita mana? Change index by 1. Kemudian kita tambahin lagi ya, set ini di bawah sini, ini kita ubah ingredient, terus kita answer di sini. Nah, kemudian kita tambah lagi, wait, blok kontrol yang if, kita tambah ya if ini di sini. Nah, terus kalau udah kita tambahin blok variabel yang ini di mana sih? Ini. Nah, terus di sini kita ubah ingredient link contains blok kontrolnya. Salah variabel, kita masukin ingredient. And then terus kita ke blok looks ini, kita tambahin yang say, kita tambah, kita ke blok operator, kita pilih yang join, kita tulis kamu telah berhasil menebaknya. Terus kita tambahin ingredient. Nah, terus di bawahnya change. Nah, habis itu setelah itu kita tambahin lagi yang ini, add ini dulu. Wait, kita tambahin yang ini dulu. Add ini lagi, ini ingredient, terus answer lagi. Nah, terus baru tambahin lagi yang item. Ini di sini. Terus di sini kita tambahin kita list lagi di sini untuk maple kita tambahin pizza choice. Nah, ini kita kasih aja. Terus di sini kita tambahin lagi eight. Sini terus tambah lagi total price. Nah, udah. Terus baru di sini kita tambahin pizza choice. Nah,
pizza choice, available pizza 2. Nah, di sini kita tambahin lagi pizza order. Nah, sini kita ubah ke pizza order. Kita hide aja. Udah. Terus kita tambahin change index total price menjadi 10. Setelah itu kita ke looks lagi, kita ke join lagi, main join, terus join lagi. Di sini terus adding, kemudian di sini kita tambahin blok item. Nah, ini di sini item, sini pizza choice, available pizza. Kemudian kontrol, tambahin sini, kita ubah menjadi 2 detik. Seharusnya di sini nanti kita jangan menggunakan blok yang if aja, tapi kita menggunakan blok yang if else. Oke, jadi tadi seperti yang saya bilang, kita di sini menggunakan bloknya blok if else, bukan blok yang if aja. Jadi untuk bisa menampilkan dua kemungkinan apabila kita berhasil menebaknya, yaitu dalam blok if ini, dan pada dalam blok else ini ketika kita salah menebaknya. Sebentar, kamu harus menebak. Jadi ketika kita berhasil menebakkan nanti dalam pertanyaan ini, kita akan dapat kamu berhasil menebaknya, maka ini akan terprint apabila kita benar menebaknya. Kemudian jika kita salah, maka yang akan terprint adalah blok else ini. Kemudian setelah menambahkan blok ini, kita tambahin lagi blok di kontrol wait, yang wait ini nih. Nah, kita tambahin di situ, kita pilih 2 detik. Setelah itu kita tambahin lagi blok di look sini, say kita taruh. Kemudian kita ke operator, kita pilih yang join. Nah, ini. Nah, terus kita tulis sini game over, kamu memiliki score points. Nanti apabila kita sudah selesai menebak semua pertanyaan, menebak semua bahan-bahan resep dalam pembuatan cookies ini, maka skor kita akan terlihat di akhir ini. Dan juga
Nanti di terakhir kita akan terlihat ingredient listnya. Langsung aja kita coba, kita running, kita klik ini. Nah, halo, kamu harus menebak 3 resep cookies ini. Ingredient pertama, kita pilih sugar. Nah, kalau benar kita akan dapat skor 1. Kemudian lanjut ke pertanyaan untuk bahan-bahan keduanya. Kemudian kita tulis milk, susu. Nah, kalau salah maka yang tercetak akan tadi, oh kamu salah menebaknya. Kemudian yang ketiga kita pilih coba kita coklat. Nah, kalau berhasil seperti ini nih. Nah, karena tadi dari 3 pertanyaan saya hanya berhasil mendapat benar 2 jawaban, maka skor yang saya dapatkan adalah 2 dan indeksnya 4. Nah, seperti yang saya bilang, apabila saya sudah menjawab semua resep cookiesnya, maka nanti di akhir akan tercetak kata-kata yang game over ini, dan langsung akan muncul ingredient listnya, bahan-bahan apa saja yang ada pada pembuatan cookies ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat di Replit project dan juga tetap activity-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat project 5. Yang pertama, seperti biasa kita tambahin blok dari event ini terus. Sebelum itu kita seperti biasa kita tambahin variabel baru lagi, ada continue ordering, kemudian ada pizza choice, yang ketiga ada total price. Kemudian kita buat list baru, available pizzas, kemudian pizza order. Nah, terus kita terusin dulu available pizzanya, kita tambahin lagi di sini mark Herita 1, 2, ada calzone, yang ketiga ada 4 cheese, kemudian yang keempat ada pepperoni, yang terakhir ada Napoli. Kemudian di sini kita potong aja dulu. Kemudian di sini kita delete off. Nah, pertama kita tambahin ini buat ngapus nanti kalau kita ngulang lagi, biar pesanannya tuh kehapus. Terus yang height variable, terus kita tambah lagi yang set. Ini kita ubah jadi total price. Kemudian kita tambah blok hello, kita ubah high ke blok kontrol. Biasa kita tambahin waktunya 2 detik. Kemudian balik ke variabel, ke set continue
into true. Terus kita ke ini, kita pakai blok repeat until mana, karena seperti yang materi yang kita bahas ya, kita main repeat until, kita ke blok operator, terus ke yang ini nih, taruh sini, kita ke variable continue orderingnya kita taruh sini, ini false. Kemudian kita ke blok as ini, apakah kamu mau pizza? Iya, tidak. Setelah itu kita ke blok kontrol lagi, kita tambah ke yang if else, kita taruh sini. Nah, setelah itu kita ke blok operator seperti tadi lagi, kita taruh sini. kita tambah blok answer di sininya yes, iya. Kemudian kita balik lagi ke blok yang ini s ini, kita pizza apa yang kamu mau, sebutkan nomornya. Nah, setelah itu kita tambah lagi ke set. Pizza choice kita ubah ke blok answer. Nah, setelah itu kita ke blok yang add thing, item. Nah, kita tambahin pizza choice of available pizza to pizza order. Kemudian tambahin lagi di sini total price menjadi 10. Nah, ini baru sampai setengahnya nih. Oke, kita lanjut. Jadi karena tadi kita sudah mengerjai bersama-sama setengah dari keseluruhan bagan yang ada di kode blok Scratch ini, tadi saya sudah tambahkan agar menghemat waktu. Jadi tadi kalau tidak salah kita baru sampai sini nih. Nah, langsung aja tadi saya sudah tambahkan ada kayak blok kita harus membayar berapa, terus kita mau ninggalin tip berapa, terus cara perhitungannya gimana. Kemudian yang terakhir ada di ucapan terima kasih dan total harga yang harus kita bayar. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba running program kali ini. Hello. Nah, apakah kamu mau memesan pizza? Nah, di sini ada pilihan jawabannya, yes atau no. Di sini kita pilih yes. Nah, pizza apa yang kamu mau? Provide number, sebutkan nomornya. Nah, kita di sini nyebutin nomor yang ada di sini nih, yang pizza lagi available. Kayak margherita, calzone, terus four cheese, pepperoni dan napoli. Di sini saya coba ingin yang kelima. Adding double. Di sini kita mau nambah pizza nggak nih?
Apakah kamu mau nambah pizza? Boleh deh, coba kita tambah. Yes, kita mau nambah yang margherita, kayaknya oke nih. I think margherita. Nah, di sini bakal nanya terus nih sampai 3 kali, karena saya sekiranya cukup 2 pizza aja yang buat saya order, maka untuk yang ketiga ini saya bakal ketik no. Nah, tadi kan udah kelihatan tuh harganya sekitar 20. Nah, nih total harganya ada di 20 euro. Setelah itu kan mana ya? Nah, di sini kan udah kelihatan nih tadi total harganya. Kamu harus membayar 20 euro. Setelah itu kita mau ngasih tip apa enggak nih ke petugasnya? What tip do you want to leave? Dari 0 sampai 25%. Saya mau ngasih tip 5% aja. 5%. Nah, nanti kalau udah ngejawab kita mau ngasih tipnya berapa, terus bakal yang terakhir tuh bakal kecetak ini nih yang ada di baris terakhir. Thank you, the price is now. The price is now total price. Nah, total price-nya kan ada di 20 nih. 20 euro. Pizza are on the way. Pizza kita sedang berada di dalam perjalanan. Jadi gitu. Jadi ini penjelasan singkat mengenai project di Scratch. Selanjutnya saya akan membuat activity dan juga project di Replit. Di sini saya sudah mengetik codingan tentang materi looping ini. Ini jadi ada menu makanan: nasi goreng, nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, nasi goreng udang, nasi goreng telur. Kemudian di sini ada pesanannya ketika kita memilih pesan apa, kemudian nanti harganya bakal keluar. Setelah itu nanti di sini bakal terprint tulisan halo, berikut daftar nasi goreng yang tersedia. Nah, setelah itu lanjut nanti bakal muncul nih menu-menu ini nih. Kemudian lanjut jika pesanan true, jawaban inputnya bakal ditanyakan apakah ada yang memesan ya atau tidak. Jika ya, maka akan terinput lagi mau pesan nomor berapa. Nah, nanti kita bisa milih pesanan yang ingin kita pilih nih, ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus ketika sudah memesan nanti bakal terlihat total harga yang harus kita bayar itu ada berapa. Kemudian ditanyakan lagi berapa persen tip yang ingin Anda berikan, dari 0 sampai 25%. Nah, langsung saja coba kita running. Nah, di sini ada tercetak halo, berikut daftar nasi goreng yang tersedia. Ada nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, dan udang telur. Apakah Anda ingin memesan? Nah, kita bisa menjawab ya atau tidak. Kita jawab ya aja. Nah, kemudian mau pesan nomor berapa? Kita di sini pilih. Di sini saya ingin pilih yang 0. Menambahkan nasi goreng ayam ke pesanan. Nah, ketika kita sudah memilih nomor berapa yang ingin kita pilih ini, bakal tercetak tulisan menambahkan nasi goreng ke dalam pesanan. Kemudian bakal ditanyakan lagi nih, kalau kita inginnya mesen nasi gorengnya ayam doang atau sama nasi goreng yang lain. Kalau nasi goreng ayam aja, berarti selanjutnya kita ketik tidak. Nah, setelah kita menginput tidak, maka bakal tercetak Anda telah memesan nasi goreng ayam. Jadi total harga yang harus Anda bayar adalah sebesar 20.000. Nah, berarti harga nasi goreng ayam itu 20.000. Kemudian ditanyakan lagi berapa persen tip yang ingin Anda berikan, dari 0 sampai 25%. Saya ingin masukkan 5%. Oh, 19 Pak. Mana sih ada?
Terima kasih, total harga sekarang jadi 21%. Pesanan sedang diproses. Nah, kenapa jadi 21%, sedangkan harga nasi goreng ayam itu 20.000. 1.000-nya itu dari 5% dari 20.000 ini. Jadi total harga yang kita bayar ini udah sekaligus sama tip yang kita kasih. Oke, selanjutnya kita ke projectnya nih. Projectnya ini seperti yang tadi nih, dev get grades from user, gets from, bener-bener panjang nih ini dari sampai akhir tuh. Coba next grade kita sampai aja nih, coba 5. Next grade nya kita turun aja, coba 4, 3, 2, kemudian wait ada ini 1, 2, 3, 4. Aduh, double klik mulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah ini tuh kenapa kayak gini terus, karena ya tadi kan ini materi perulangan kan, jadi ini bakal ngulang-ngulang terus. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai materi looping ini beserta activity dan project yang saya sudah kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.